Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang pegawai pajak yang hidup bergelimang harta, tetapi dengan cara yang batil. Ia menilap uang zakat yang seharusnya untuk fakir miskin dan menggunakannya sebagai tunjangan lebaran untuk dirinya sendiri. Namun, di tengah kesombongannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuhnya perlahan berubah menjadi babi di hadapan banyak orang. Apakah ini azab dari Allah? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Matahari terik menyinari gedung kantor pajak di pusat kota Bandung. Pegawai berseragam rapi sibuk menyiapkan laporan akhir bulan. Hendra Suryana duduk di ruangannya yang luas, menyesap kopi dengan santai. Suasana di luar begitu khusyuk. Pegawai lain berbicara tentang zakat dan sedekah. Namun, Hendra hanya tersenyum sinis, seolah tidak peduli. Ia melihat angka besar di laporan dana zakat yang masuk dari masyarakat. Mata Hendra berbinar. Pikirannya mulai dipenuhi rencana liciknya. Di dalam ruangan yang dingin ber-AC, Hendra mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Selembar dokumen berisi laporan zakat tahun ini terbuka di hadapannya. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk membantu ribuan fakir miskin. Tapi di matanya, itu adalah peluang, bukan amanah. Daripada dibagikan ke orang-orang miskin, lebih baik buat kita saja, gumamnya pelan. Ia menatap layar komputer dan mulai mengutak-atik angka dalam sistem. Dalam hitungan menit, sebagian besar dana zakat sudah dialihkan ke rekening lain. Seorang staf muda mengetuk pintu ruangan Hendra. "Pak, apakah dana zakat sudah siap didistribusikan?" Tanya si staf dengan ragu. Hendra tersenyum santai, mengetuk mejanya dengan ujung pena. "Belum. Ada sedikit revisi dalam laporan. Tunggu saja instruksi saya," jawabnya. Staf itu menunduk, lalu keluar dengan wajah bingung. Hendra terkekeh pelan, merasa puas dengan kelicikannya. Apa sih yang bisa terjadi? Semua orang butuh uang, dan saya yang mengatur semuanya, gumamnya. Malam itu, suara takbir menggema dari masjid-masjid sekitar. Kota Bandung terasa damai, dihiasi lampu-lampu hias menyambut Idul Fitri. Hendra duduk sendirian di ruangannya yang gelap, hanya diterangi cahaya monitor. Ia membuka rekening pribadinya dan melihat saldo yang bertambah drastis. Bibirnya menyunggingkan senyum puas, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang mengganjal. Ia merasakan sesak, tapi buru-buru mengabaikannya. Keesokan harinya, seorang pegawai yang lebih tua menghampiri Hendra. "Pak, zakat itu hak orang miskin. Jangan sampai kita salah jalan," katanya pelan. Hendra mendengus dan tertawa sinis. Orang miskin tetap miskin, dapat zakat atau tidak. Mereka cuma malas bekerja, katanya. Pegawai itu terdiam, menatapnya dengan mata kecewa. "Allah Maha melihat, Pak Hendra. Jangan sampai kita menyesal di akhir nanti." Hendra mendengus, lalu berkata dengan angkuh, "Allah? Jika benar Dia Maha melihat, kenapa saya masih di sini, kaya dan berkuasa?" Beberapa pegawai mulai merasakan keanehan di kantor pajak. Udara di sekitar ruangan Hendra terasa lebih pengap dari biasanya. Staf yang masuk ke ruangannya merasa ada bau aneh, seperti bau kotoran hewan. Namun, mereka tak berani bertanya dan hanya menganggapnya perasaan semata. Hendra sendiri mulai merasa tubuhnya lebih cepat lelah dari biasanya. Ia mengabaikan rasa pusing dan hanya berpikir untuk segera mengambil tunjangan lebaran dari uang zakat. "Lebih baik cepat cairkan, biar saya bisa liburan ke luar negeri setelah lebaran," pikirnya. Hendra menggelar acara kecil di kantor untuk pembagian tunjangan lebaran. Meja-meja dipenuhi makanan mahal. Aroma daging panggang memenuhi ruangan.
Pegawai yang hadir menyalami Hendra, mengucapkan terima kasih atas bonus yang mereka terima. Hendra tersenyum bangga, menikmati pujian yang terus berdatangan. Inilah hasil kerja keras kita semua, katanya, berbohong dengan mudah. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari sudut ruangan. Semua orang terdiam. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Hendra memegang gelasnya, bersiap menyesap anggur mahal yang baru saja dituangkan. Namun, sebelum bibirnya menyentuh gelas, ia mendengar suara aneh. Grog, grog. Ia mengerutkan dahi, menoleh ke kanan dan kiri. Siapa yang bikin suara itu? Tanyanya dengan nada tajam. Pegawai lain saling berpandangan. Tak ada yang merasa telah bersuara. Mungkin hanya suara perut lapar, Pak, kata seorang staf sambil tertawa kecil. Hendra ikut tertawa, tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa salah. Acara terus berlangsung. Tawa dan obrolan memenuhi ruangan. Namun, di tengah keramaian itu, Hendra mulai merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Tangannya terasa lebih berat. Jemarinya seperti kaku. Ia menggoyangkan pergelangan tangan, mencoba melemaskan otot-ototnya. Tapi rasa aneh itu justru semakin menjadi, seolah tubuhnya mulai berubah bentuk. Dadanya mulai sesak. Ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kenapa tiba-tiba badan saya panas begini? Gumamnya pelan. Salah satu pegawai, Dika, memperhatikan Hendra dengan tatapan aneh. Pak Hendra, tangan Bapak kenapa kelihatan lebih gelap? Tanyanya dengan ragu. Hendra mengernyitkan dahi, lalu menatap tangannya sendiri. Matanya membelalak. Kulitnya mulai terlihat lebih kasar dan berbulu. Ia cepat-cepat menyembunyikan tangannya di balik meja, berusaha tetap tenang. Ah, ini cuma efek cahaya, katanya sambil tertawa paksa. Tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai menjalar. Ia menggigit bibirnya sendiri, dan saat itu, ia merasakan ada sesuatu yang keras. Ia meraba mulutnya, merasakan bentuk yang berbeda dari biasanya. Jantungnya berdetak lebih kencang. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Hendra menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia melirik sekeliling, memastikan tak ada yang menyadari perubahan aneh pada tubuhnya. Namun, tatapan Dika semakin tajam, seolah melihat sesuatu yang tak biasa. Pak, wajah Bapak juga terlihat beda, kata Dika pelan. Suaranya gemetar. Pegawai lain yang mendengar ikut menoleh. Kini menatap Hendra dengan heran. Hendra mengusap wajahnya cepat, berharap itu hanya perasaan mereka saja. Tapi saat tangannya menyentuh kulitnya sendiri, ia merasakan permukaan yang lebih kasar. Jantungnya mulai berdegup kencang. Rasa panik mulai melanda. Ini tidak mungkin. Gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar Dika. Pak Hendra, ada yang bisa kami bantu? Tanya salah satu pegawai dengan nada khawatir. Hendra bangkit dari kursinya. Kakinya sedikit gemetar. Ia mencoba mengendalikan diri, tapi keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Aku butuh udara segar, katanya sambil melangkah tergesa-gesa keluar ruangan. Namun, baru beberapa langkah, kakinya terasa semakin berat. Perasaan aneh menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah ada yang sedang berubah dalam dirinya. Ia mencoba mengabaikannya dan berjalan lebih cepat. Tetapi pegawai lain mulai memperhatikannya. Pak Hendra, kenapa jalannya aneh? Bisik seorang staf kepada rekannya. Dika mengikuti Hendra dari belakang, penasaran dengan apa yang terjadi. Begitu sampai di depan cermin besar di lorong kantor, Hendra menatap bayangannya sendiri. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan di cermin tidak lagi menunjukkan wajahnya yang biasa. Hidungnya terlihat lebih pesek dan melebar, bibirnya lebih tebal, dan kulitnya semakin gelap serta berbulu. Matanya membelalak. Ia menggelengkan kepala keras-keras, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak, ini tidak mungkin, desisnya. Mundur beberapa langkah dari cermin, tapi bayangan itu tetap ada, mengikuti setiap gerakannya. Hendra mengangkat tangannya, dan yang ia lihat bukan lagi jari-jari manusia, melainkan kuku tebal dan kasar. Ia mencengkeram dadanya, napasnya tersengal-sengal.
Apa yang terjadi dengan tubuhku? Pikirnya panik. Dika yang berdiri di belakangnya ikut melihat bayangan itu dan ternganga ketakutan. Pak Hendra, kulit Bapak berubah jadi seperti babi. Katanya dengan suara gemetar. Kata-kata Dika seperti palu yang menghantam kepala Hendra. Ia berbalik dengan cepat, mencengkeram lengan Dika dengan tangan gemetar. Kamu lihat itu? Itu cuma ilusi, kan? Aku masih manusia, kan? Teriaknya dengan suara bergetar. Dika tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat pasi. Beberapa pegawai lain keluar dari ruangan, penasaran dengan keributan di lorong. Ada apa, Pak Dika? Tanya salah satu staf, lalu menatap Hendra dan langsung mundur ketakutan. Astagfirullah, Pak Hendra, kenapa wajah Bapak begitu? Seru pegawai lainnya. Hendra semakin panik, melihat tatapan ngeri dari orang-orang di sekitarnya. Aku baik-baik saja. Ini cuma efek cahaya, teriaknya sambil mundur ke belakang. Tapi setiap langkah yang ia ambil, tubuhnya semakin terasa berat, semakin berubah. Hendra mencoba berlari ke ruangannya, berharap bisa menghindari perhatian orang. Tapi begitu ia melangkah, keseimbangan tubuhnya terasa aneh. Ia terjatuh ke lantai dengan suara keras, membuat semua orang terdiam. Saat mencoba bangkit, ia merasa kakinya tidak lagi seperti sebelumnya. Lututnya menekuk ke belakang, posturnya mulai merunduk, tubuhnya semakin pendek. Pegawai yang melihat kejadian itu mulai berteriak ketakutan. Pak Hendra berubah jadi babi. Astagfirullah, teriak salah seorang staf. Hendra mendongak, matanya penuh ketakutan. Tapi saat mencoba berbicara, yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. Grok! Ruangan berubah menjadi lautan kepanikan. Beberapa pegawai berlari keluar gedung, ketakutan dengan apa yang baru saja mereka lihat. Beberapa orang tetap di tempat, terpaku dan gemetar. Ya Allah, ini nyata, ini benar-benar terjadi. Seru seorang pegawai wanita sambil menutup mulutnya. Dika masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya kaku seperti batu. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Hendra yang tadi berdiri tegap kini sudah merangkak di lantai. Wujudnya berubah total. Seragam pegawai pajak yang dipakai Hendra kini terlihat kebesaran, menggantung di tubuhnya yang sudah tidak lagi manusiawi. Grok! Suara dengkuran babi itu terdengar lagi. Kini, tak ada yang bisa menyangkal kenyataan yang ada di depan mereka. Tak butuh waktu lama, berita tentang kejadian ini menyebar ke seluruh kantor. Pegawai lain yang mendengar kabar langsung bergegas ke lokasi, ingin melihat sendiri kebenarannya. Salah satu staf senior bergegas menelepon kepala kantor pajak untuk melaporkan insiden ini. Pak, ini bukan lelucon. Pak Hendra, dia berubah jadi babi. Katanya dengan suara gemetar. Kepala kantor yang mendengar berita itu mengira ini hanya gurauan dan tertawa kecil. Jangan bercanda. Mana mungkin manusia berubah jadi babi? Katanya santai. Tapi suara teriakan dan hiruk-pikuk di latar belakang membuatnya mulai curiga. Pak, saya tidak bercanda. Ini nyata. Pak Hendra sudah bukan manusia lagi. Hening. Kepala kantor tidak bisa berkata-kata. Ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Beberapa pegawai yang masih syok mencoba membuka rekaman CCTV untuk memastikan apa yang mereka lihat benar-benar terjadi. Salah seorang teknisi segera menarik rekaman terakhir dan memutarnya di layar besar ruang kontrol. Semua pegawai berkumpul, menahan napas saat rekaman mulai diputar. Mereka melihat jelas bagaimana tubuh Hendra perlahan berubah. Wajahnya memanjang, tangannya menyusut, hingga akhirnya ia merangkak seperti seekor babi. Tak ada efek kamera. Tak ada gangguan teknis, semuanya terekam dengan jelas. Astagfirullah, ini nyata. Bisik seorang staf dengan suara parau. Tidak ada yang bisa menyangkal lagi. Ini bukan ilusi, bukan sihir, bukan lelucon. Ini adalah azab yang nyata. Kepala kantor pajak akhirnya tiba di lokasi setelah mendengar laporan yang sulit dipercaya. Begitu melihat wujud Hendra yang sudah berubah total, ia langsung terdiam di tempat. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Ini tidak mungkin. Bisiknya, wajahnya memucat.
Babi di tengah ruangan mengangkat kepalanya. Matanya masih menyiratkan ketakutan. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kepala kantor pajak masih berdiri mematung. Napasnya tersengal. Pegawai lain hanya bisa saling berpandangan. Tak satu pun berani mendekat. Babi yang dulunya adalah Hendra masih tergeletak di lantai. Tubuhnya gemetar. Matanya bergerak liar. Seakan ingin berbicara tetapi tak bisa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kepala kantor bergumam. Suaranya bergetar. Salah seorang pegawai berani melangkah maju, menatap Hendra dengan mata penuh rasa takut. "Pak Hendra, jika memang ini Bapak, berikan kami tanda," katanya pelan. Babi itu menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Perlahan, ia mengangkat kaki depannya dan mencoba memberi hormat seperti yang biasa dilakukan saat apel pagi. Seketika, semua orang di ruangan itu mengucap takbir dengan suara bergetar. Babi itu, Hendra, mulai mengeluarkan suara lirih. Bukan suara manusia, tetapi suara dengkuran babi yang seolah syarat dengan kesedihan. Grok, grok. Terdengar serak dan penuh rasa putus asa. Beberapa pegawai menutup mulut mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kepala kantor akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke kursi terdekat. Tangannya gemetar. Ini benar-benar hukuman dari Allah, bisiknya dengan mata nanar. Dika, yang sejak tadi menyaksikan kejadian ini dari awal, merasakan lututnya melemas. Ia teringat bagaimana Hendra selalu meremehkan zakat, bagaimana ia pernah mengejek orang-orang miskin. Puasa itu cuma buat orang bodoh. Zakat, cuma alasan buat minta-minta. Kata-kata itu masih terngiang jelas dalam ingatannya. Kini, orang yang dulu berkata sombong, berubah menjadi makhluk yang hina. Pegawai yang lain mulai berbicara pelan satu sama lain, mencoba memahami situasi. "Aku pernah dengar cerita seperti ini, tapi kupikir hanya dongeng," bisik seorang pegawai wanita. "Bagaimana mungkin ini terjadi di depan mata kita?" sahut yang lain. Kepala kantor akhirnya berdiri dan menatap semua orang dengan tatapan serius. "Jangan ada yang menyebarkan ini keluar dulu. Kita harus mencari solusi," katanya tegas. Namun, berita ini sudah terlalu besar untuk dihentikan. Beberapa pegawai sudah merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Dan tanpa ada yang menyadari, video kejadian ini sudah mulai tersebar di media sosial. Hanya dalam hitungan menit, video Hendra yang berubah menjadi babi telah viral. Grup WhatsApp pegawai pajak dibanjiri pesan penuh tanda tanya dan ketakutan. "Astagfirullah, ini serius," tulis salah satu anggota grup. "Pak Hendra kena azab? Ya Allah," sahut yang lain. Tak hanya di internal kantor, video ini mulai menyebar keluar. Twitter, Instagram, hingga YouTube mulai dipenuhi potongan video tersebut. Orang pajak di Jawa Barat berubah jadi babi setelah korupsi dana zakat. Salah satu akun berita online menulis dengan judul mencolok. Dalam sekejap, seluruh negeri mulai membicarakan kejadian ini. Kepala kantor, yang kini semakin panik, akhirnya mengambil langkah besar. Ia meminta seseorang untuk menghubungi seorang ulama ternama di kota itu, Kiai Abdul Malik. "Kita butuh jawaban dari seseorang yang paham ilmu agama," katanya tegas. Seorang staf langsung menghubungi pesantren terdekat. "Kiai, tolong datang ke kantor kami secepatnya. Ini darurat," katanya dengan suara gemetar. Tanpa banyak bertanya, Kiai Abdul Malik setuju untuk datang malam itu juga. Semua orang di kantor menunggu dengan napas tertahan. Apakah masih ada jalan keluar untuk Hendra? Malam itu, suasana kantor pajak terasa lebih sunyi dari biasanya. Semua orang menunggu kedatangan Kiai Abdul Malik dengan hati gelisah. Babi yang dulunya adalah Hendra masih terbaring di lantai. Napasnya tersengal. Matanya terlihat kosong, seakan telah kehilangan harapan. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan kantor. Seorang pria tua dengan sorban putih turun dari mobil. Langkahnya tegap namun tenang. Kiai Abdul Malik akhirnya tiba. "Bismillah, tunjukkan di mana orang itu berada," katanya dengan suara berat. Kiai Abdul Malik masuk ke dalam ruangan dan menatap makhluk yang ada di lantai. Ia menarik napas dalam.
lalu menutup matanya sejenak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapnya pelan, suaranya penuh keprihatinan. Semua orang diam, menunggu apa yang akan dikatakan oleh ulama tersebut. Kiai Abdul Malik akhirnya berlutut di depan Hendra, menatap matanya dalam-dalam. Jika memang ini hukuman dari Allah, maka tidak ada yang bisa membatalkannya kecuali kehendaknya, katanya tegas. Beberapa pegawai mulai menitikkan air mata, menyadari betapa besar kesalahan yang telah terjadi. Kiai Abdul Malik mulai melantunkan doa. Suaranya bergetar dalam keheningan malam. Allahumma la tudzil kulubana bada idz hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Semua orang di ruangan itu ikut mengangkat tangan, mengaminkan doa sang ulama. Beberapa pegawai mulai menangis terisak, merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Hendra, dalam wujud babi, menatap mereka semua dengan mata yang dipenuhi air mata. Ia mencoba mengeluarkan suara, tapi yang terdengar hanya dengkuran pelan. Ia ingin menangis, ingin berbicara, ingin meminta ampun, tapi semua sudah terlambat. Kiai Abdul Malik berdiri dan menatap semua orang dengan wajah tegas. Apa yang terjadi hari ini bukanlah sekadar kejadian aneh. Ini adalah peringatan dari Allah. Semua orang menunduk, merenungkan kata-kata tersebut. Jangan pernah meremehkan hak orang lain. Zakat adalah hak fakir miskin, bukan untuk diambil seenaknya. Lanjutnya, kepala kantor menelan ludah, merasa begitu bersalah karena membiarkan korupsi terjadi di bawah kepemimpinannya. Dika masih berdiri diam, matanya menatap kosong ke arah Hendra. Ia tak pernah menyangka, orang yang dulu begitu berkuasa kini menjadi makhluk yang tak berdaya. Semua orang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan Hendra? Apakah ia akan tetap seperti itu selamanya? Ataukah Allah akan mengembalikannya ke wujud semula jika ia bertaubat? Tak ada yang tahu. Yang pasti, kejadian ini akan selalu diingat sebagai pelajaran bagi semua orang. Pelajaran bahwa keadilan Allah itu nyata, dan tak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Kantor pajak masih diliputi ketegangan. Kepala kantor menatap Kiai Abdul Malik dengan wajah penuh kebingungan. Apa yang harus kami lakukan sekarang, Kiai? Tanyanya pelan. Kiai Abdul Malik menarik napas dalam. Matanya menatap dalam-dalam ke arah Hendra. Kita harus memutuskan dengan bijak. Tapi satu hal yang pasti, tidak boleh ada yang menyakiti dia. Beberapa pegawai mengangguk pelan, meski ketakutan masih menyelimuti mereka. Kepala kantor memerintahkan agar ruangan dikosongkan, hanya menyisakan beberapa orang penting. Kita tidak bisa membiarkan ini jadi tontonan publik, katanya dengan nada serius. Pegawai yang masih merekam video segera diminta untuk berhenti dan menghapus rekaman mereka. Tapi kenyataan pahitnya, berita ini sudah menyebar luas di luar sana. Media mulai membombardir kantor pajak dengan pertanyaan. Benarkah ada seorang pegawai pajak yang berubah menjadi babi? Apakah ini benar-benar kutukan atau hanya rekayasa? Telepon di kantor pajak tidak berhenti berdering. Semua orang ingin tahu kebenarannya. Para pejabat tinggi mulai panik, takut reputasi mereka ikut tercoreng. Kita harus menyembunyikan ini, kata salah satu pejabat di rapat darurat. Tapi bagaimana? Ini bukan sesuatu yang bisa kita jelaskan dengan logika, sahut yang lain. Kiai Abdul Malik hanya diam mendengar perdebatan itu, lalu berkata tegas, kalian bisa menyembunyikan berita, tapi kalian tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari Allah. Kata-kata itu membuat ruangan mendadak sunyi. Para pejabat akhirnya mengambil keputusan. Hendra akan dipindahkan ke lokasi rahasia. Kita tidak bisa membiarkan ini jadi konsumsi publik lebih lama, ujar kepala kantor pajak. Beberapa petugas keamanan ditugaskan untuk membawa Hendra ke tempat yang lebih tertutup. Namun, Hendra, dalam wujud babinya, tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Grok! Semua orang di ruangan terdiam, merinding mendengar suara itu. Mata Hendra tampak berkaca-kaca, seolah ia ingin mengatakan sesuatu. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya dengkuran pilu. Dia ingin berbicara, tapi tak bisa. Bisik Dika yang sejak tadi masih terpaku melihatnya.
Kiai Abdul Malik menatap Hendra dengan tatapan penuh belas kasih. Jika engkau masih memiliki kesadaran, maka gunakanlah waktu ini untuk bertaubat, katanya pelan. Babi itu, Hendra, menundukkan kepalanya. Air mata mengalir dari sudut matanya, jatuh ke lantai yang dingin. Semua orang yang melihatnya merasakan sesuatu yang aneh di dada mereka. Astagfirullah, ini benar-benar azab yang nyata, gumam seorang pegawai sambil menutup wajahnya. Kiai Abdul Malik mulai melantunkan istighfar dengan suara lembut. Pegawai lain ikut mengikutinya, mengharap ampunan Allah bagi siapapun yang masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Hendra terus berusaha mengeluarkan suara, tapi hanya dengkuran yang terdengar. Matanya yang berkaca-kaca kini penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Pak Hendra, mungkin inilah peringatan yang selama ini Bapak abaikan, kata Dika dengan suara lirih. Ruangan itu menjadi saksi bagaimana seseorang yang dahulu berkuasa kini tidak lebih dari makhluk tak berdaya. Kiai Abdul Malik menatap kepala kantor pajak dan berkata, "Apakah kalian masih ingin menyembunyikan kebenaran ini?" Kepala kantor menghela napas panjang, lalu menggeleng lemah. "Tidak, ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua," katanya pelan. Hendra kini terlihat semakin lemah. Nafasnya mulai tersengal. Bulu-bulunya yang kasar tampak sedikit basah karena keringat yang keluar dari tubuhnya. Semua orang yang melihatnya kini sadar bahwa waktunya tidak akan lama lagi. "Mungkin inilah akhir dari semua kesombongannya," bisik seorang pegawai. "Tidak ada yang tahu takdir seseorang," jawab Kiai Abdul Malik. Dika masih berdiri di sudut ruangan, tidak bisa mengalihkan pandangan dari Hendra. Apakah dia akan kembali menjadi manusia? Tanyanya lirih. Kiai Abdul Malik menatapnya, lalu menjawab dengan pelan, "Hanya Allah yang tahu." Hendra mengeluarkan suara lirih, seperti erangan terakhir. Tubuhnya mulai kejang-kejang, membuat semua orang mundur selangkah. Grok, grok. Suara itu semakin pelan, semakin lemah. Matanya yang masih berkaca-kaca kini mulai redup. Semua orang menahan napas. Tidak ada yang berani bersuara. Lalu, dalam hitungan detik, tubuhnya mulai diam. Suasana ruangan begitu sunyi. Bahkan suara napas orang-orang yang hadir pun terdengar jelas. Hendra kini telah pergi. Tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya menatap tubuh yang kini sudah tak bernyawa. Kepala kantor akhirnya menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyesali semua yang telah terjadi. "Kita sudah terlambat, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi," bisiknya. Dika menggigit bibirnya, merasa dadanya begitu sesak. Kiai Abdul Malik menundukkan kepala dan berdoa dengan khusyuk. "Semoga Allah mengampuninya, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini," ucapnya. Pegawai lain ikut menundukkan kepala. Mata mereka masih dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Kabar meninggalnya Hendra dalam keadaan yang tidak biasa sampai ke telinga pemerintah pusat. Tim investigasi segera dikirim untuk menyelidiki kejadian ini. Namun, tidak ada satupun bukti medis yang bisa menjelaskan perubahan yang terjadi pada tubuh Hendra. "Ini bukan penyakit, ini bukan mutasi genetik, ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan," kata salah satu dokter forensik. Semua rekaman CCTV yang ada di kantor pajak menjadi saksi bisu kejadian ini. Tidak ada yang bisa memanipulasi kebenaran yang telah terjadi. Ini adalah sesuatu yang akan selalu diingat oleh semua orang yang menyaksikannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana kantor pajak masih penuh dengan ketegangan. Semua orang masih sulit percaya dengan apa yang telah terjadi. Kepala kantor mengumpulkan semua pegawai dan berkata, "Kita tidak bisa lagi bermain-main dengan amanah rakyat." Suara beliau terdengar berat, penuh dengan rasa bersalah. Dika yang masih teringat kejadian itu hanya bisa menghela napas panjang. Ia sadar, kejadian ini bukan sekadar peristiwa aneh. Ini adalah peringatan dari Allah. Dan siapapun yang mengabaikannya, mungkin akan menghadapi nasib yang lebih buruk. Kantor pajak kini tak lagi sama setelah kejadian mengerikan itu. Pegawai yang dulu sibuk dengan laporan kini lebih banyak diam, seolah takut berbicara terlalu banyak. Kepala kantor duduk di ruangannya, tatapannya kosong, pikirannya masih dipenuhi kejadian yang baru saja berlalu.
Di hadapannya ada laporan investigasi tentang dana zakat yang telah diselewengkan. Tak ada gunanya menyembunyikan ini lagi. Gumamnya pelan. Ia meraih telepon, menghubungi pejabat yang lebih tinggi. Saya akan menyerahkan semua data. Ini harus diusut tuntas, katanya dengan suara berat. Di dalam hatinya, ia tahu, jika mereka terus menutupi kejahatan ini, mungkin azab yang lebih besar akan datang. Kita harus berubah sebelum semuanya terlambat, bisiknya pelan. Berita tentang kejadian ini terus menjadi perbincangan di seluruh negeri. Media mulai menggali lebih dalam tentang skandal di kantor pajak, mengungkap fakta-fakta baru. Dana zakat yang harusnya untuk fakir miskin ternyata digunakan untuk tunjangan pribadi. Tulis salah satu headline berita nasional. Masyarakat marah. Mereka menuntut keadilan atas apa yang telah terjadi. Beberapa orang mendatangi kantor pajak, ingin tahu kebenaran dari cerita yang sudah menyebar luas. Apa ini benar? Apakah ada orang yang benar-benar berubah jadi babi? Tanya seorang pria tua dengan suara bergetar. Pegawai yang ada di sana hanya bisa saling berpandangan. Tak ada yang berani menjawab. Mereka tahu, tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini. Namun, mereka yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, takkan pernah melupakannya. Setelah kejadian itu, kebijakan di kantor pajak mulai berubah secara drastis. Dana zakat yang selama ini dikelola dengan penuh kebohongan kini diaudit secara ketat. Beberapa pejabat tinggi yang terlibat mulai dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepala kantor, yang dulu sempat mencoba menutupi skandal ini, akhirnya mundur dari jabatannya. Saya tidak bisa lagi memimpin dengan tangan yang kotor, katanya dalam pernyataan resmi. Pegawai lainnya, yang dulu tak peduli dengan keadilan, kini mulai takut untuk melakukan kecurangan. Dika, yang sejak awal menyaksikan kejadian itu, kini lebih rajin beribadah. Allah telah menunjukkan kuasanya di depan mataku. Aku takkan pernah berani bermain-main dengan kejujuran lagi, gumamnya pelan. Kantor pajak takkan pernah melupakan kejadian ini. Dan bagi mereka yang masih berniat melakukan kejahatan, mereka akan selalu dihantui oleh apa yang telah terjadi pada Hendra. Hari-hari berlalu, tetapi ingatan tentang kejadian itu tetap melekat di benak semua orang. Tak ada lagi yang berani berbicara sombong tentang zakat atau meremehkan hak orang lain. Di setiap sudut kantor, terdengar bisikan di antara pegawai. Apakah ini benar-benar azab dari Allah? Tanya seorang staf dengan suara pelan. Kalau bukan azab, lalu apa? Apa kau pernah melihat manusia berubah jadi babi sebelumnya? Jawab yang lain. Beberapa pegawai yang dulu ikut menikmati hasil korupsi kini gelisah. Takut bahwa mereka akan mengalami hal yang sama. Apakah kita juga akan dihukum seperti itu? Gumam salah seorang dari mereka. Dika, yang sejak awal menyaksikan segalanya, menggeleng pelan. Kita masih diberi waktu untuk bertaubat. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat, katanya dengan suara bergetar. Tak ada yang membantah ucapannya. Semua orang sadar, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kantor pajak kini lebih sepi dari biasanya. Tak ada lagi suara tawa atau obrolan santai tentang tunjangan besar. Beberapa pegawai memilih mengundurkan diri, tak sanggup bekerja di tempat yang menjadi saksi kejadian mengerikan itu. Ruangan tempat kejadian itu berlangsung kini selalu kosong. Tak ada yang berani masuk ke sana, seolah masih terasa kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Aku pernah melihat Pak Hendra duduk di sana dan sekarang. Bisik seorang pegawai saat melewati ruangan itu. Tak ada yang melanjutkan pembicaraan. Mereka hanya mempercepat langkah mereka. Kejadian ini telah mengubah segalanya, bukan hanya di kantor itu, tetapi juga di hati setiap orang yang mengetahuinya. Mereka yang masih memiliki hati nurani mengambil ini sebagai peringatan. Mereka yang keras kepala hanya bisa berharap tidak mengalami hal yang sama. Suatu hari, Dika mengunjungi masjid yang terletak tak jauh dari kantor. Ia melihat seorang pria tua sedang duduk di teras masjid, menatap langit dengan mata yang dalam. Anak muda, kau percaya dengan apa yang terjadi pada teman kantormu? Tanya pria itu tiba-tiba. Dika mengangguk pelan. Hatinya masih berat memikirkan kejadian itu. Ketahuilah, Allah itu Maha Pengampun,
tetapi juga maha adil, kata pria itu sambil tersenyum tipis. Apa menurutmu Pak Hendra masih bisa diampuni? Tanya Dika dengan suara lirih. Pria itu menatap lurus ke depan, lalu berkata dengan nada penuh kebijaksanaan. Jika taubat datang sebelum ajal, maka pintu pengampunan masih terbuka. Tapi jika kesombongan menutup hati hingga ajal menjemput, maka keputusan ada di tangannya. Dika terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan pria itu. Ia sadar, semua orang masih memiliki kesempatan untuk berubah. Tapi pertanyaannya, apakah mereka akan menunggu hingga terlambat? Kejadian yang menimpa Hendra bukan sekadar cerita kosong. Ia menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran tentang bahaya memakan harta yang bukan haknya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 188. Orang yang menyelewengkan dana zakat tidak hanya mengkhianati manusia, tetapi juga mengkhianati Allah. Hendra adalah bukti nyata bahwa azab bisa datang kapan saja, tanpa bisa ditawar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana seseorang tidak lagi peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Hendra adalah salah satu orang yang tak lagi peduli dari mana ia mendapatkan kekayaannya. Ia mengambil hak fakir miskin, menikmati sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak takut dengan akibatnya. Namun, ia lupa, Allah tidak pernah lengah. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengawasannya. Dan ketika azabnya datang, tak ada kekuasaan, harta, atau jabatan yang bisa menyelamatkan. Peristiwa seperti ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah manusia. Dalam Al-Quran, Allah telah menceritakan bagaimana kaum terdahulu yang melampaui batas dihancurkan olehnya. Kaum Samud yang menolak peringatan Nabi Saleh dihancurkan dengan suara yang menggelegar. Kaum Ad yang sombong dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan kencang. Dan Bani Israel yang melanggar perintahnya diubah menjadi keras sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah 65. Jika mereka saja mendapat hukuman sedemikian berat, lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan dosa serupa di zaman ini? Setiap orang masih memiliki kesempatan untuk berubah, selama nyawa masih dikandung badan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba, selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun, jika kesombongan terus menyelimuti hati, maka azab bisa datang tanpa peringatan. Hendra tidak diberi kesempatan untuk bertaubat. Tapi kita yang masih hidup, masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Pertanyaannya, apakah kita akan menunggu sampai terlambat? Setelah kejadian ini, para pegawai pajak di kantor itu mulai berubah. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola harta yang bukan miliknya. Dika kini lebih rajin beribadah dan lebih sering bersedekah. Ia tak mau lagi terjebak dalam kesalahan seperti yang dilakukan Hendra. Setiap kali ia melihat meja kerja yang dulu ditempati Hendra, ia selalu teringat sesuatu. Tidak ada yang bisa lari dari keadilan Allah. Peristiwa ini telah menjadi peringatan bagi banyak orang. Tapi bagi mereka yang masih buta akan kebenaran, mereka hanya menunggu giliran. Tamat.